Salam, selamat pagi, puji syukur pada Tuhan atas kasih dan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Saya, Pendeta Maraden Simanjuntak, Ketua Majelis Resort GKI Putus Sibau, mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa pada pagi ini. Firman Tuhan hari ini dari kitab Amsal 30 ayat 24 sampai 28 berbunyi seperti berikut. Ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semut adalah binatang yang rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan harian mereka dan juga untuk mempersiapkan masa depan mereka. Binatang ini tidak mementingkan diri mereka sendiri, tetapi mementingkan kepentingan rekan-rekan mereka yang lain juga. Semut dapat membawa makanan kembali ke sarangnya, walaupun jaraknya jauh, banyak rintangan, dan penuh dengan bahaya. Walaupun jalannya kita ganggu atau kita halangi, semut selalu saja dapat mencari jalan alternatif lain. Jikalau mereka harus membawa sesuatu yang besar, mereka akan mengangkatnya secara bersama-sama. Dari semut, kita dapat belajar bahwa tidak ada hasil yang datang tanpa bekerja. Pekerjaan yang dikerjakan dengan rajin, tekun, dan serius dapat menghasilkan keluaran atau hasil yang jauh lebih bermakna dibandingkan pekerjaan yang dikerjakan dengan asal-asalan. Dalam memecahkan masalah yang tidak dapat dikerjakan kita sendiri, bantuan orang lain dibutuhkan. Demikian juga orang lain yang mengalami masalah, juga kita wajib bantu atau kita topang. Kita tidak tahu masa depan akan terjadi seperti apa. Oleh karena itu, penting bagi kita mempersiapkan diri kita menghadapi segala kemungkinan. Yang kedua, pelanduk. Meski kecil dan lemah dan sering mengalami banyak kesulitan dan bahaya, namun ia dapat menemukan tempat perlindungan yang aman. Pelanduk memanfaatkan lubang-lubang yang banyak terdapat di bukit-bukit batu sebagai tempat perlindungannya. Kehidupan dan pekerjaan kita seringkali atau kadangkala bagaikan bukit-bukit batu, kering, panas, banyak tekanan dan halangan. Namun sama seperti pelanduk, kita haruslah cerdik dalam menemukan celah-celah kesempatan dan menggunakan celah-celah tersebut untuk mengubah sebuah ketidakmungkinan menjadi sebuah kepastian. Pelanduk membuat rumah di atas bukit batu agar mereka aman dan terlindungi, sama halnya dengan kita. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai gunung batu, tempat perlindungan yang kekal, karena perlindungan pada dunia adalah kebinasaan. Belalang, mereka dapat hidup teratur, bersatu dan bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim yang solid dan kompak, sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Binatang yang tidak mempunyai raja atau pemimpin ini tetap berbaris dengan teratur. Jumlah mereka banyak. Dengan bersama-sama dan tetap dalam barisan, mereka bisa saling menguatkan. Sama halnya dengan kita, Tuhan menghendaki kita agar kita tetap saling menguatkan dan saling mengasihi satu sama lain, terlebih pada masa seperti pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu, belalang juga melambangkan kedisiplinan dalam artian, walau tanpa pemimpin atau raja, mereka berbaris secara teratur. Kedisiplinan ini diperlukan dan diterapkan dalam konteks disiplin dalam hidup pribadi maupun dalam bermasyarakat. Tanpa komando, belalang tahu di mana posisinya,
sehingga dapat berbaris dengan teratur. Karena itu, kita juga harus demikian. Walaupun tanpa diperintah atau disuruh atau diawasi, kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa disuruh, kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, tidak melanggar hukum dan norma-norma yang ada. Disiplin waktu, hidup, kerja, dan disiplin hukum penting. Masih dalam persoalan penanganan pandemi COVID-19 saat ini, disiplin mematuhi protokol kesehatan dan disiplin menggunakan media sosial memegang peran penting bagi usaha memutus mata rantai penyebaran virus ini. Selain itu, dalam jumlah yang besar, belalang dapat menutup langit dan matahari, bahkan dapat menghancurkan padang rumput dan ladang yang luas dalam waktu yang singkat. Artinya, walaupun kecil, jika orang-orang kecil bersatu dalam sebuah tujuan yang sama dan berdisiplin mengejar tujuan tersebut, kita dapat menghasilkan dampak yang besar. Cicak, meski kecil dan terbatas, tetapi ia tidak membiarkan keterbatasannya hidup dalam perasaan minder dan tidak berbuat apa-apa, melainkan dapat memakai kemampuan yang diberikan dan hidupnya berani menghadapi tantangan dan kesulitan apapun. Cicak itu adalah binatang yang sebagian besar orang anggap remeh, binatang hina, hama rumah. Tapi cicak yang ada di rumah kita pun ada di istana raja atau istana presiden. Apakah kita bebas keluar masuk istana raja atau presiden? Tentu tidak. Tapi cicak bisa. Apa artinya? Tetap menjadi orang yang tulus hati, maka Tuhan akan menempatkan kita di tempat-tempat yang membuat kita dapat menjadi berkat. Tuhan dapat menempatkan kita di tempat-tempat yang penting, yang strategis, dan orang lain belum tentu mendapatkannya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, janganlah berkecil hati dengan keadaan kita, dengan situasi kita, dengan jumlah kita. Binatang yang kecil, lemah, terbatas juga sangat memiliki kelebihan dan keunikan yang datang daripada Tuhan. Jika Tuhan menciptakan mereka sedemikian rupa, apalagi manusia yang Tuhan ciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan atas berkat dan perlindungan-Mu semalam selama kami tidur dan beristirahat. Saat ini kami hendak memulai segala aktivitas harian kami. Kami mohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus-Mu menyertai segala langkah kami yang kami tempuh hari ini, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon dengarkanlah doa kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.